Pak Haji, aku kan punya usaha Kalimantan Selatan. Ya. Apa namanya tuh ibu kotanya? Banjarbaru sekarang. Banjarbaru. Sebelumnya apa? Banjarmasin. Oke. Jadi punya usaha kan dulu kan 1, jadi 4 tuh karena menggunakan ilmu Pak Haji kan, tapi belum pernah ke sini. Usahanya apa? Aku chicken Pak Haji, ayam. Ayam. Ya. Biasa sedekah subuh sama Ibu Ayi biasanya. Yes. Jadi ini lagi goyang Pak Haji. Lagi goyang usahanya, lagi sering basi. Ayamnya nggak mau matang setiap hari. Terus akunya sakit Pak Haji. Iya, akunya sakit kalau udah jam 1 malam itu menggigil. Habis itu mau nggak menggigil? Menggigil. Jadi kalau udah maghrib, alat kelamin kamu dipasang NCB. Bapak nggak ada yang ketawa ya, nggak tahu ya? NCB nggak tahu ya Pak? Meteran listrik toh, yang bisa dinaikin bisa turunin. Nanti beli di toko listrik, pasang di alat kelamin ibu. Nggak akan menggigil, kalau menggigil dia jeplak, plak. Nanti admin yang naikin. Terus kaki aku itu Pak Haji rasanya tusuk-tusuk gitu. Itu namanya gejala diabetes. Tidak ada yang nyantet, tidak ada yang kirim guna-guna. Obatnya cuma mandi jam 00, nanti sembuh. Oh iya, gitu. udah lakuin Pak Haji dari dulu. Terus, ya, jangan berhenti. Oh gitu Pak Haji. Ya, kalau mau goreng tapi ayamnya. pas kesini malah aku nggak sakit Pak Haji. Ya kan iyalah. Datangnya aku nggak punya uang. Penyakitnya kan nunggu kamu di pintu gerbang. Gitu. Waktu kamu masuk, penyakitnya tunggu di pintu gerbang. Nanti pulang ikut kamu lagi dia. Alhamdulillah Pak Haji lah. Nggak sakit lagi nih, nggak sakit lagi di pos security bawah. Lo lihat di pos deh, isinya penyakit semua itu. Itu Pak Haji. Jadi pertanyaannya apa? Ya itu aku mau sembuh aja gitu, mau kembali lagi usahanya seperti 3 bulan yang lalu. Sekarang ini tagihan macet semua. Aku kan usahanya juga pakai mobil Pak Haji, keliling dari kantor ke kantor kan, nawarin dagangan. Itu nggak bisa bayar angsuran 3 bulan. Developernya udah marah-marah. Ya aku iyalah. Aku nggak mikir, kan kata Pak Haji nggak boleh mikir, nggak mikir. Nggak boleh. Kesini aku nggak pakai ongkos Pak Haji, sumpah. Jadi Pakai lewat ilmu mana? Pak Haji. Remes tete. Remes? Tete. Pakai tete kan kemarin ada Pak Haji. Coba gimana praktek ini gimana? Ini remes mau tete. Lihat. Mau aku lihat. Gak punya suami Pak Haji. Apa? Gak punya suami. Kemana? Udah diganti kan, kalau kan pakai ilmu Pak Haji ganti suami, ganti deh suaminya, tapi nggak nikah aku, cuman cerai aja. Oh iya. Kan anaknya berapa? 2. Oke. Iya, alhamdulillah aku yang nafkahin, bapaknya kebetulan perwira Pak Haji ya, pejabat, tapi nggak mau ini, ya nggak apa-apa. Jadi Bu ngeremes tete, diapain tetenya? Kan kata Pak Haji kan 2 ya. Iya. Cewek yang di bawah sama yang di atas. Ya, kan? ngeremes alat kelamin, kalau nggak ngeremes tete kan pilihannya kalau bebas. Kan susah Pak Haji kalau ini. Jadi kesini aja, masukin kan set gitu. 9 kali ngomong. Ada yang ngomong. Bapak jangan lihat ya, saya jangan lihat. Lo ngapain ikut-ikutan lihat? Gak boleh. Lagi lo nengok-nengok ke belakang. Kan lo lagi berobat. Biar Pak Haji aja yang lihat. 0 rupiah loh Pak Haji kesini. Aduh. Ini ibu tahu. Bapak-bapak pada ngelirik. Nggak boleh. Kan lo lagi berobat. Iya. Biar Pak Haji aja ngeliat. Nanti lo gue ceritain. Mungkin masih pulen kata Pak Haji ya. Masih pulen kan kata Pak Haji YouTube. Mas 9 kali Pak Haji ngomong. Aku bisa ke FDIY gitu. Aku bisa ke FDIY gitu. Terus temen itu kaya Pak Haji, tapi pelit. Nah, salaman kan? Salaman. Gue bilang gini, aku mau. Nanti awas ya, bapak-bapak jangan salaman sama ibu ini ya. Nanti senjata makan tuan loh. Gue aja nggak mau salaman ntar. Mau salaman Pak Haji. Mau salaman. Nggak mau. Kan dari Kalimantan. Nggak mau. Takut. Gue maunya dipeluk. Abis itu Pak Haji, aku bilang gini, aku mau ke RDIY, gue bilang gitu. Ngapain katanya sana? Nggak mau sana aja gitu. Ada uang nggak? Gue bilang gitu. Langsung Pak Haji, langsung mau berapa katanya gitu. Dia nanya gitu?
Ditantangin. Iya, mau berapa katanya. Wow. Oh, hebat ilmu Pak Haji ya. Cuman remes tetek godong. Wah, mau lihat. Gitu Pak Haji. Terus lagi kan aku ke bandara nih. Aku ketinggalan pesawat Pak Haji. Seru perjalanan sini. Ketinggalan Di pesawat. bandara ketinggalan pesawat. Iya, 10 menit pakai Citylink kan dari perbatasan. Aku kan usahanya di perbatasan tuh. 6 jam dari Banjarbaru. Iya. Enggak, itu Kaltim Pak. Kalau Tanjung. Tanjung mana? Di Mabuk. Jangan di interview. Itu tugas gue. Allah. Lo menang banyak. Tamu sama tamu nggak boleh. Iya, Pak Haji ya. Nggak boleh. Itu tugas apa? Oh, Bapak Iya, mau walaupun ngomong. mereka nggak boleh. Nanti lo jadian. Bapak kan punya istri ya Pak ya? Punya istri kan? Nggak boleh. Lewat Pak Haji dulu. Ini acara apa sih? Kayak acara itu. Ayo lanjut. Nah 10 menit kan Pak Haji ya. Udah bujuk-bujuk maskapainya nggak bisa, katanya udah close gitu. Udah keringat dingin, aduh gagal dari sini. Remes lagi. Remes lagi. Iya, ke toilet kan. Remes lagi, ngucap lagi. Ada ngasih aku uang lagi gitu. Telepon lagi teman yang tadi. Maaf, aku ketinggalan pesawat, gue bilang gitu Pak Haji. Ya udah beli aja lagi katanya. Aku bilang kok bisa ya. Habis itu aku dikirim 4 juta Pak Haji, malah lebih. Wow. Wih, langsung Pengen ongkos lihat tes. bentuknya. Oh, bagus Pak Haji. Gitu. Aku mah mau nangis kan, dikirim uang, transfer gak bilang-bilang masuk 4 juta. Gue yang ngomong, gue kan tadi ngomong mau lihat bentuknya, langsung lato-lato pada bergerak, lato-lato bergerak. Jalan humor, biar nggak ngantuk ya. Soalnya posisi udah jam 10. Lanjut Mbak, lanjut. Iya gitu aja sih ceritanya. Oh jadi mbaknya ngeremes nenennya, Iya. terus langsung telepon lagi ke temennya, ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat gitu. Habis tuh ya udah katanya aku kirim lagi berapa, dipindahkan Pak Haji kan pesawat malam tuh dipindah ke pagi jam 6 pagi kan. Jadi kurangannya 800.000 gue bilang gitu. Ya udah katanya. Ya udah diam aja aku. Nginep di bandara. Akhirnya lihat udah masuk katanya. Gue lihat 4 juta Pak Haji masuknya. Wow. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Keren, pokoknya keren. Mbak, Wah, coba ulangi lagi biar bapak-bapak merhatiin, nanti bapak-bapak tolong ajarin ke istrinya. Tapi jangan noleh, cukup dengar. Biar Pak Haji yang merhatiin cara ngeremesnya. Awas lo pada noleh, menang banyak loh. Ayo. Ini wong Kuto Arjo, ojo, men aku wae ya. Oh iya. Coba Mbak ulangi lagi. Apa yang dipraktekin orang bisa luluh sama mbaknya? Ilmu kearifan lokal apa yang Mbak praktekin? Tepuk tangan dulu dong. aku remas tetek ya Pak Haji. Nah, remas set masukin 9 kali ngucep. Ada yang ngongkosin aku ke RDAY, masukin. Ada yang ngongkosin aku ke RDAY gitu. Termasuk tadi kan Pak Haji kemarin nggak ada ya, nggak ada kan? Aku kan di kamar mandi lagi. Pencerahan gratis, gue bilang gitu. Pantesan tadi gue mau pulang nggak jadi. Tadi gue mau pulang. Benar. Kan kemarin nggak ada pencerahan. Privat bayar Pak Haji. Kemarin ya. nggak ada. Kemarin nggak ada. Kalau privat kan mesti 10 juta kan. Yang rombongan 2 juta kan. Harus ini gue hari ini tadi mau pulang. Ngomong sama ibu ini. Ngomong gimana? Ngomong sama ibu nih, ketemu di kantin kan. Pak Haji nggak ada, katanya kan pencerahannya nggak ada ya. Aduh, gue bilang gimana, mau ikut privat kan nggak ada uang Pak Haji. Cuma punya segitu aja kan. Iya. Nah aku coba deh remes lagi gitu. Gimana ngeremesnya? Ngomongnya gimana? Di toilet tadi Pak Haji. Iya coba ngeremesnya gimana? Pak perhatiin Pak. Pak dengerin. Remes Ojo lagi. noleh. Men aku wae sing merat. Oh iya. Gimana Mbak? Remes lagi, ngucep lagi. Gratis.
pencerahan Pak Haji. Remes lagi, Pak Haji pasti datang hari ini gitu. Iya, Sampai iya. 9 kali Pak Haji. 9 kali. Iya. Iya, iya. Tadi ketiduran kan, habis sholat isya ketiduran sama temen. Heeh. Ketiduran. Bangun, katanya pencerahan. Hah? Pencerahan aku bilang, berarti gratis dong. Iya, tepuk tangan dong. Berarti dibangunin sama pencerahan katanya. Lah, berarti gratis, gue bilang gitu. Ih, menang banyak. Senjata makan. Bener, gue tadi mau pulang asli. Tadi mau pulang ya. Bener ya? Kameramen kan tadi nggak ada. Yang baju merah tuh kameramen. Adanya kameramen pulang? pakai topi baju putih. Nggak ada. Tadi dia udah jalan. Yes, kita nggak ada pencerahan. Herannya pas tadi saya bilang, Pak, saya pulang apa pencerahan? Mendingan pulang aja. Tapi kok alat kelamin gue berat bener. Kan aku jauh Pak Haji dari Kalimantan. Makanya. Udah coba remes aja kan, remes lagi gitu. Tanya sama informasi katanya nggak tahu terserah Pak Haji katanya kalau pencerahan. Ya udah diam aja, pasrah aja gitu. Nah, Remes coba dulu. maunya ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bisa gak ibu praktekin sekarang, harus terkabulnya sekarang. Saya tungguin. Buka semua BA-nya. Enggak. Tunggu dulu. Dia manjur. Berapa lama tuh? Ngeremes terus 9 kali Pak Haji. 9 kali tuh Iya. berapa lama tuh durasinya kok bisa langsung nih pencerahan datang gratis? Tadi Ada sejam. tadi habis Isya ya, habis Isya kan ke toilet dulu. Nih kok udah nggak ada kabar kan, katanya kan pencerahan bisa sore ya, sore bisa sampai jam sekian. Oh gagal lagi. Ini kan kita ngomong ya nggak ada pencerahan ya, gagal lagi. Berarti kan Gitu. testimoninya manjur nih Bu. Coba ibu praktekin dengan neneknya ibu. Bapak pinjem punyanya ibu. Dipinjam. Gak usah neneknya, minjemin BH-nya aja. Lo remes BH-nya aja. Lo mah udah jorok aja lo. Emang gue ngomong nenen enggak. Oh, enggak sampai sejam dong. Iya. Nggak tadi. sampai 2 jam Habis itu dong. Ketiduran di masjid kan, ngantuk. Ketiduran. Nah, coba ibu praktekin apa hajatnya. Ada uang masuk boleh. Kontrakannya laku boleh. Punya kontrakan boleh. Utang lo bebas hajatnya. Nanti ibu kalau Mbak, saya manggilnya Mbak siapa jadinya? Emang. Mbak Emma, daerah mana yang diremes? Nanti mbaknya kasih tutorialnya. Ini loh yang diremes bagian ini. Nah ibu tinggal perhatiin aja. Nanti ibu ngajarinya di lampu merah ya. Ya, ada komen di YouTube. Tutorialnya dong. Ya, tepuk tangan dulu dong. YouTube yang ada. Tapi luar biasa ya. Jadi nggak taunya nih Bu, Pak, maaf ya. Ilmu apa aja juga pasti terkabul. Yang penting sugestinya harus kuat. Sugesti apa tuh sugesti? Yakinnya harus kuat. Ya, yakinnya harus kuat. Apapun hajatnya Ibu, yakinnya harus kuat. Siapa nyangka presiden ke-8 jadi presiden? Coba, siapa nyangka Pak Prabowo jadi presiden? Dari ijab yang pertama, jadi kandidat presiden dari Partai Golkar, kalah. Dia ijab lagi. Jadi wakil presiden sama Ibu Megawati, kalah. Bangkit lagi, ijab lagi. Terus sampai terakhir, itu jadi. Nah, coba Ibu kalau belum, jangan langsung, kok saya belum Mbak Emma? Janganlah, mulai lagi. Coba lagi. Sampai peot. Ya kan nanti bisa ditiup pakai itu. Sedotan. Hah? Yang kan belum dipraktekin, nanti ngembang sendiri. Ada satu pertanyaan lagi Pak Haji. Ya, testimoni apa lagi dong? Coba, kan baru Testimoni satu. Yang dulu, ada yang dulu. Testimoni ya yang dulu Yang apa? dulu. Tepuk tangan dulu dong. Kan kalau dulu kan kalau mandi kan nggak ada batas sama sekarang Pak Haji ya sampai jam 1. Kalau dulu kan air berkokok.
Ya kan kalau dulu kan batasnya kan habis mandi kan nggak boleh mandi kalau ayam sudah berkokok kan dulu. Ayam berkokok. Iya dulu kan kata Pak Haji. Jadi aku mandi jam 2 kan belum berkokok tuh. Iya. Aku amalin mandi, gitu-gitu aja sih. Nah, terus aku bilang gini, ada yang kasih aku modal dulu. Karena aku nggak ada modal kan, cerai sama suami, aku nggak dikasih apa-apa. Dulu, cuman disuruh pilih aja, pilih anak atau harta katanya. Aku pilih. Kamu milih apa? Pilih anak dong, Pak. Oke, nanti harta bisa pakai ilmu RDI ya. Iya. Oke. Buktinya tuh Nenen bisa keluar harta. Iya, kan nggak punya apa-apa ya, aku ya usaha juga nggak punya kan waktu itu, cuman punya ilmunya. Coba praktekin yang kedua, ilmunya gimana? Yang kedua. Tepuk tangan dulu dong, biar semangat. Yang kedua Ayo, remes, testimoni yang kedua. remes yang ini, Remes apa? yang di bawah. Oh, alat kelamin. Iya. Nah, ngeremesnya gimana coba? Bapak jangan ngelirik. Aduh, ini tugas saya. Coba ngeremesnya gimana? Tahun 2023 ya itu. Ya, 2023 ilmunya. Ya, remes kan. Sambil ngomong gimana? Tapi ke muka gini. Iya, taruh di muka. Nah, ada yang ngasih aku modal 100 juta gitu. Remes lagi. Tanpa bayar gitu, remes lagi sampai 9 kali kan, mau tidur, bangun tidur gitu. Pokoknya jalan remes juga. Pokoknya remes terus deh, di mana remes gitu. Akhirnya ada ketemu Pak Haji, cowok pelanggan. Aku kan jualannya keliling tuh, pelanggan makan. Gitu ngasih uang Pak Haji 100 juta. Wow. Bisa gak nih bapak-bapak, ibu kasih mukanya pakai alat kelamin ibu? Maksudnya dikasih tabok. Iya itu yang sampai sekarang nggak mau dibalikin dia. Nggak mau dibalikin ya? Ya pelanggan makan gitu. Wow, Pakai aja Mbak katanya. Pakai aja Mbak, Ya. 100 juta nggak usah pakai jaminan. Iya. Bahkan nggak usah dibalikin. Berarti bener dong ilmu RDI. Dapat modal tanpa jaminan, tanpa pengembali. Iya bener. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Mbak mau lihat bentuknya. Sama gak sama yang di rumah? Luar biasa. Wow. Itu Ada sih lagi? Enggak, ini mau tanya aja. Bagus Nanya. sih Pak Haji yang terkabul tuh banyak. Coba yang remes ajarin dulu sekali lagi. Biar bapak-bapak nanti praktekin ke istrinya ya. Ibu meraktekin ke punyanya ibu ya. Ibu ada neneknya kan semuanya? Ada kan? Saya percaya pasti ada lah ya. Oke, coba ajarin Mbak. Karena aku nggak punya suami kan nggak mungkin kan remes kontol orang kan. Iya jangan. Ini aja Mbak. Nih. Jadi remes punya sendiri aja kan. Kata Pak Haji kan remes punya suami kan nggak punya suami. Iya, coba gimana Mbak? Ngeremes Nenen. Hajatnya cair, tiket gratis ke RDI pulang pergi. Ayo. Iya. Remes, ucap. Ke mulut. Iya, ke mulut. Remes, ngucap lagi ke mulut. Ada yang ngongkosin aku. Sambil ngomongnya gimana ngomongnya? Ada yang ngongkosin aku ke RDI gratis. Sampai 9 kali Pak Haji. Ngeremes Nenen taruh di mulut sekali. Ngeremes Nenen taruh di mulut sekali. Iya, benar. Ngeremes Nenen taruh di mulut sekali. Iya. Ucapan adalah doa. Dan yang dibaca itu adalah doa dan benar terkabul. Sampai ketinggalan pesawat aja mbaknya meraktikin lagi ngerebus Nenen di toilet. Iya, mau nangis aku. Aduh, ketinggalan pesawat. Aku bilang kan malu kan, bilang sama teman udah diongkosin, pesawatnya ketinggalan kan Pak Haji ya. Meremes Lari lagi tuh. kan bandaranya Samsudin Nor itu luas Pak Haji ya. Sekarang lari cari toilet pokoknya. Lagi. Ngomongnya sama. Sama, ngomong lagi nih. Aku tetap ke RDY gitu. Ada yang ngongkosnya aku ke RDY. Udah diem, telepon. Aku telepon, ngangkat dia kan. Padahal udah jam 11 malam itu. Telepon, angkat dia. Aduh maaf, aku bilang gitu. Aku ketinggalan pesawat, aku bilang gitu. Oh iya dah, maunya gimana? Maunya tetap mau ke RDAY, aku bilang gitu Pak Haji. Ya udah, nanti ku transfer, ambil aja kalau bisa pesawat malam ini nggak ada lagi, aku bilang gitu. Ya udah pindah jamnya aja, katanya gitu. Ya, akhirnya malah ditransfer 4 lebih. juta Iya, lebih. ada kelebihan 3 juta Alhamdulillah, 200 padahal kan tiketnya begitu. 800. Iya, tambahannya. Tambahannya? Tambahan, ya kan dari maskapainya ada keringanan. Dipindah aja Mbak, katanya jamnya ke pagi besok nambah tapi gitu. 800. Iya. Alhamdulillah. Jadi tiketnya berapa tuh dari 1,2 Pak Haji ke Jakarta. Oke, jadi mbaknya cuma nambah 800. 800.
Dan alhamdulillah sampai RDAE dipraktekin lagi. Iya. Buat gurunya. Karena katanya Pak Haji kan Pak Haji boleh salman ya? Nah, Ini masih loh Pak Haji. jangan. Belum dicuci. Tapi kan tete aja dong, nggak ke bawah. Jangan. Biar ilmu Pak Haji makin Jangan, ini jangan, ke bawah ke jangan. Kalimantan. Nggak mau. Saya takut. Saya takut. Saya kalau diremes nggak takut. Tapi boleh tanya nggak Pak Haji? Boleh. Kayak gini, Tepuk tangan dulu dong. gini Pak Haji, aku nih kan ada Dayaknya, ada suku Banjarnya. Kalau nenekku kan Dayak nggak beragama dulu. Nah, terus gini, aku ini kan kalau usaha itu Nenek Dayak. Iya. Yang Banjarnya siapa? kakek, Oh, kakek. Banjar. Kan di sana cuma ada dua suku, suku Dayak sama suku Banjar. Oh, cuman ada dua suku. Iya. Suku Dayak sama suku Banjar. Iya, nenek aku itu agamanya keharingan dulu, nggak ada Tuhan, maksudnya. Nenek. Gitu. Iya, Kakek kakek agama Islam. Islam. Jadi di mualafakan gitu. Nah, terus gini, kan ada yang bilang tuh orang tua di sana katanya aku ini kan kerja Pak Haji ya, jualan kan, tapi nanti ada turunnya Pak Haji gitu. Apa? Ada turunnya nyungsep. Oh, omsetnya. Iya, nanti naik lagi, nanti gitu lagi. Oh, naik Pak Haji. turun. Nah, kata orang tua di sana nih, katanya gini, itu bisa pengaruh dari yang leluhur katanya. Leluhurnya. Iya, katanya yang nggak baik dibuang aja, katanya gitu. Gimana buangnya, kata kalau orang-orang dulu tuh gimana buangnya Nggak yang tahu, jelek? makanya aku kesini. Maunya sih Pak Haji aja yang memutuskan gitu. Kalau saya lihat sih mbaknya nggak ada yang jelek, bagus semua. Kenapa mbaknya omsetnya turun, naik, turun? Karena mbak sholat ba'diyah qobliyahnya masih bolong, Bener. bolong, betul? Bener. Tepuk tangan dong. Tapi Coba ini ba'diyah udah qobliyah. dibenahi PRT, PRT. Iya, ba'diyahnya nggak boleh bolong-bolong. Dari subuh sampai isya nggak boleh bolong. Nanti omsetnya naik terus. Tapi kalau omsetnya turun, itu penyebabnya karena sholat ba'diyah qobliyah. Makanya gini mbak, orang punya motor tapi motor cicilan, punya mobil, mobil cicilan, punya rumah, rumah cicilan. Nih yang repot nih, punya istri, istri pecicilan. Tahu gak? Istrinya yang ngutang, yang bayar siapa? Suaminya. Namanya istri pecicilan. Atau suami pecicilan. Nah, itu pasti penyebabnya sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Tapi kalau dia sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong, utangnya otomatis motornya lunas, mobilnya lunas, rumahnya lunas. Banyak di Jakarta, terutama di Indonesia, punya mobil bagus tapi nyicil, punya rumah bagus tapi nyicil. Nah, saya nggak mau. Nah, coba mbaknya, dan ini semua sholat ba'diyah qobliyah kita bikin wajib. Sholat ba'diyah qobliyah kita bikin wajib. Walaupun nggak pas waktunya Pak Haji, misalnya Nggak apa-apa. Aku kan jualan ya, Iya. Zuhurnya kan bisa kelewat tuh karena kan Nggak jam makan apa-apa. siang. Tapi tetap pas aku sholat itu langsung. Ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Sholat tobatnya kita bikin wajib. Dari maghrib sampai isya harus 18. Yang 50 boleh dicicil. Bonusnya apa Pak Haji? Kalau kita sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong, net penghasilannya nggak 10 miliar tapi 20 miliar tiap bulan. Amin. Itu pasti. Kau gitu Pak Haji? Lah kan udah dipraktekin sama penulis buku. Namanya Pak Nasrullah. Bukunya apa sih namanya? Magnet Rezeki. Dia sholat taubatnya nggak pernah bolong. 20 miliar. Nah, saya mau Bapak dan Ibu gitu. Kalau kita kan di atasnya Pak Nasrullah. 68 sholat taubat. Kalau Pak Nasrullah 57. Kalau kita 68. 18-nya dari maghrib sampai isya. Yang 50-nya dicicil dari subuh sampai isya. Jadi kita maunya di atasnya Pak Nasrullah. Yang 50 itu yang bagaimana? 50. Ah, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 50 salam. Oh, Bisa? bisa. Tinggal perbaikin sholat ba'diyah Qobliyah. ya. Sama. Ini berlaku semuanya. Maunya saya, Bapak dan Ibu jangan sholatnya dibolong-bolongin ba'diyah qobliyah. Harus dipulin.
Pak Haji, saya perlu banget buat modal 1 miliar. Ya dah dari saya. Tapi kerjain dulu. Jangan dikerjainnya belum. Minta hadiahnya dulu ya. Kan saya juga mau dong pahalanya ibu. Jadi ibu yang bapak yang ibadah. Nanti pahala bapak dan ibu buat saya. Gitu loh. Ibu sholat badiah qobliyah. Nanti pahalanya ibu buat saya. Nanti yang 1 miliar buat ibu. Amin. Gitu. Amin katanya. Amin. Iya Pak Haji. Yo, bapak apa? Bebas. Boleh nanya 2 kali, boleh nanya 3 kali. Boleh nanya, ayo. Bapak dulu, habis bapak baru ibu. Bapak dulu, ayo. Yo, bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo. Namanya siapa? Nama saya Ahmad Jumali dari Bandung. Dari Bandung. Iya, Sehari-harinya apa? nganggur Pak. Nganggur. Iya. Udah berapa tahun? Ada 5 tahun lebih Pak. Sebelumnya apa? Kerja Kerja. Nah, ini maksain ke RDIA sama siapa? sendiri. Apa hajatnya jauh-jauh dari Bandung? Hajatnya ya nerusin yang kemarin Pak. Siapa tuh? Kan saya nggak hafal. Ahmad Jumali. Kan saya ini sama istri. Apa? Istri kan nggak mau kalau diajak itu Pak. Istri kalau diajak ML nggak mau. Bapak lupa ya gitu. Lupa. Lupa yang mana ya? Yang di Sayembara kemarin. Iya. Coba diterjemahin Tan. Oh iya, coba Tan ajarin cara masuknya Tan. Gue nggak hafal. Kemarin udah dipraktekin. Bapak udah pulang ke Bandung. Alhamdulillah. Ya. Bapak udah pulang ke Bandung. Ya. Terus udah dipraktekin belum ilmunya RDIY? Begini Pak. Ya, deketin mic-nya, deketin. Ucapkan alhamdulillah dulu Pak. Deketin dulu, ya. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Testimoni langsung dari Bandung. Ini testimoni apa nanya nih? Testimoni. Oh, testimoni. Man, testimoni, man. Yo. Jadi kemarin baru nyampe ke Bandung itu udah lihat rumah, udah baru buka pintu itu halaman, saya masuk, dia udah nyamperin gitu. Istri, Isya, istri saya. udah nyamperin, baru Ya. buka pintu. Ya, udah nyamperin sama saya. Itu, Baru buka pintu, ya, istri udah nyamperin. ya. Padahal di kereta itu saya ingat. Apa? Waktu di kereta, Waktu di kereta. saya ingat terus itu dari Pak Haji, ilmu dari Pak Haji itu. Apa tuh waktu itu saya ngajarin kalau boleh tahu? Ini suruh putangnya apa BH-nya suruh di BH-nya Kepalanya. dipakai dia. Oh, behnya istri. Ya, Berdiri. Oh, gitu. Oh, iya. Cuma 100.000. Oh, iya, 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 iya. ya itu terus nangis Pak. Siapa? Itu istri saya. Istri. Ya, Bapak kemana aja 3 hari ini nggak ada katanya. Kabur kemana katanya. Saya takutnya kenapa katanya Apa? gitu. Takutnya kenapa gitu. Kata istri. Iya. Kok perhatian tumben? Iya, makanya saya Kan juga kemarin kaget. ngusir bapak. Iya, saya juga kaget Pak gitu. Ditembak-tembak. Iya, heran saya juga gitu. Ingat saya, oh mungkin ini ilmunya dari Pak Haji gitu. Ingat gitu. Oh, jadi bapak udah meraktekin ilmu saya? Belum baru sampai halaman. Oh, baru sampai halaman. Halaman. Baru inget ilmu saya doang. Iya, udah sampai halaman. Istri udah meluk saya. Wah, padahal belum dipraktekin baru inget ilmunya saya. Pakai BH istri gitu. Sepanjang naik kereta saya ingat terus itu Pak. Oh, inget terus. Iya. Iya. Tan, lo bawain BH lo. Buat dia ya. Ah. Oh iya. Oh, dulu saya bikin sayembara ya. Iya. 5 juta ya. Iya. Siapa yang bisa nasehatin bapak, Iya. istrinya bisa takluk, saya kasih 5 juta. Iya, itu. Ibu-ibu ada yang jawab, kalau bapak kasih duit, pasti istri ngajakin ML, pasti istri meluk. Bapak, kan saya nggak punya duit, nggak ada solusi dong. Iya. Ada lagi, tapi nggak ada yang terkabul. Akhirnya nggak ada jawaban, saya ngasih solusi. Iya. Pak, mau gak jawaban saya?
Akhirnya saya bilang, Bapak pakai BH-nya istri. Bayangin pakai BH-nya istri. Iya. Nanti pasti istrinya luluh. Iya. Gak taunya Bapak udah praktekin. Iya, udah. Dan akhirnya tamu gak dapat 5 juta, yang dapat gua lagi. 100 ya. Oh, dapat 100. Oh, jadi Bapak di kereta bayangin tuh. Bayangin Pakai tuh. BH-nya Iya, istri. Iya. Padahal belum dipraktekin ya. Belum Udah dipraktekin. manjur begitu ya. Iya. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Gila. Dahsyat. Bapak udah noblos belum akhirnya? Nah, ceritanya. Coba cerita pelan-pelan. Man, syuting man. Pemirsa. Pemirsa, ayo. Begitu saya masuk ke rumah, Tunggu dong, Bapak baru buka pintu gerbang. pintu gerbang. Iya. Ya, di halaman itu istri saya udah bukan nyamperin gitu, lari-lari nyamperin saya. Takutnya Deketin Mika, deketin. takutnya kenapa gitu. Jadi nangis istri saya, Bapak kemana aja selama 3 hari nggak pulang katanya. Nah, Bapak saya pikir ini kena ini. Ya. Tepuk tangan dong. Udah gitu, ya udah kita di rumah aja ngobrol, di dalam rumah ngobrol. Udah sampai di rumah, duduk dulu, santai dulu. Ini saya Bapak ini kan kebiasaan Bapak gitu, kalau ML itu kan itu aja saya langsung cek. Gimana? Kalau kebiasaan saya kalau mau ML itu kan harus kalau ada si Otong apa? Otong bangun. Bukan. Lato-lato. Kalau si Otong bangun, Oh, Otong bangun. kan saya suka periksa dulu semua gitu Pak kalau mau itu di apa ininya, apa ada yang robah gitu, diperiksa dulu. Gimana mereksanya? Ya dilihat semua, dibuka gitu. Apa yang dibuka? Semuanya. Bajunya siapa? Bajunya istri. Oh, Bapak mereksa alat kelamin istri gitu? Semua. Dari Semua? atas sampai bawah sampai. Dari atas sampai bawah? Ya. Apa? Takut di? Oh, iya. Cari ada tanda-tandanya enggak? Kan kesukaan nggak ada sih tanda-tanda gitu mah. Kan kesukaan saya sama istri itu kan Bapak sukanya kalau alat kelamin istri itu harus jangan bulunya jangan panjang-panjang kata Bapak tadi kan. Harus. Nah, itu ininya harus dikerok dulu kayak gitu. Oh, bulunya alat kelamin istri dikerok dulu? Iya, saya nggak suka kalau panjang-panjang. Oh, nggak suka? Iya. Tanti, lo udah dikerok belum, Tan? Iya. Oh, jadi Bapak kalau ML nggak suka alat kelamin ibu, Ada bulunya. istri yang panjang-panjang? Iya. Nggak suka Bapak? Suka, harus dicukur dulu gitu. Oh, dicukur dulu? Iya. Jadi yang nyukur siapa akhirnya? Ya sendiri, ya sendiri aja gitu. Oh, istri yang nyukur sendiri? Iya. Oh, Bapak bilang, Iya gitu. tolong dicukur. Iya. Saya pengen berperang. Iya. Tapi Apa? saya lihat itunya Alat kelaminnya kelaminnya istri, bulunya istri. udah gundul. Udah gundul? Udah. Wah, tepuk tangan dong. Udah dipersiapkan. Si gundul datang. Si gundul. Di ilmu, ini acara apa sih? Kembali muda. Nah, bangun si Otong gitu. Nah, mulailah dari situ. Oh, jadi Bapak lihat si gundul, langsung si Otong bangun. Bangun. Langsung aja belum mandi belum apa langsung aja ke tempat tidur gitu. Bapak, Iya, sama istri di tanpa mandi. tanpa mandi dulu. Karena kangen kan. Udah lama udah setahun nggak campur gitu. Gitu. Jadi Bapak baru lihat bulunya istri gundul, Bapak langsung ngaceng. Iya, Wow. gitu Pak. Pak, nih ibu-ibu ada yang japri. Kalau ngaceng segede apa sih Pak katanya? Ada yang kecil itu tadi apa? Yang mana kalau ngaceng? Nah itu yang Ini. Oh, bukan yang ini. enggak yang itu. Yang Ya, ini. Iya. Oh, kayak gini, Bu. Tan, pesan dari Jogja yang lebih panjang lagi ada gak? Sama yang lebih kecil lagi.
Pesen ya. Nanti besok gue gantiin duitnya ya. Ya buat oleh-oleh di Bandung. Jadi Bapak alhamdulillah tanpa mandi dulu baru lihat alat kelamin Ya. istrinya botak, Bapak langsung ngaceng. Langsung ngaceng, alhamdulillah. Langsung Bapak ke kamar. Ke kamar dulu, di kamar ngacengnya. Oh. Kan dilihatnya di kamar. Oh, lihatnya di kamar. Yang nggak di luar nanti kelihatan anak, kelihatan apa gimana? Ya di dalam kamar gitu. Iya. Lampu diterangin gitu, Pak. Apa? Lampu diterangin. Diterangin. Ya, biar jelas. Wow. Anaknya Pak? Ya, Anaknya? anaknya di luar di sana main. Anaknya suruh jajan di Sukabumi, Bos. Ya. Ya. Dari benar lagi? Enggak. Malah meluk saya gitu. Istri. Iya. Nah, saya juga heran, loh, kok begini? Biasanya saya disenang-senang gitu kalau mau ini gitu kan. Gitu. Sekarang malah dipeluk. Senang saya. Iya. Tepuk tangan dong. Wow. Pak, kalau pengen tahu Pak itu sebelumnya udah berapa lama Pak? Ya. Itu udah kan saya udah nafsu, saya peluk aja. Pertama ciumi dulu semua pipinya, telinganya, sampai ke bawah. Pak, tadi pertanyaan Pak Bambang Anco, Bapak tuh udah nggak ML udah berapa lama katanya Pak Bambang Anco? Udah setahun lebih. Setahun lebih, Co. Makanya Bapak datang ke RDI kan kemarin ya, Iya, nanya ya, iya. gimana cara menaklukkan istri? Iya gitu. Gimana caranya menaklukkan istri untuk diajak ML mau ya? Iya. Akhirnya saya bikin sayembara ya. Iya. Siapa yang bisa ngasih saran Bapak saya kasih 5 juta ya. Iya. Tapi dari teman-teman nggak ada yang bisa ngasih saran karena Iya. Bapak udah meraktekin semuanya gugur semua. Iya. Akhirnya balik lagi ke saya. Iya. Duitnya buat saya karena kan saya ngasih saran Bapak pakai BH-nya istri. Iya. Sebelum pakai BH, bayangin dulu Bapak pakai BH-nya istri di sepanjang perjalanan pulang gitu kan. Iya gitu. Dan bener Bapak langsung periksa dong kalau yang gondrong Bapak nggak mau kan. Gak mau. Pas Itu Bapak udah lihat tahu udah di situ. botak Bapak langsung nafsu dong. Iya. Wow. Cium dulu. Wah iya. Orang butuh nggak tahan. Berapa ronde katanya. Lanjut Pak. Acting mulai. Saya ciumin dulu semua dari Apa yang diciumin Pak istri? pipinya, Deketin mic-nya. kupingnya semua, terus lehernya, terus ini diciumin dulu semua. Deketin Pak mic-nya, deketin. Apanya yang diciumin Pak? Ininya tesnya diciumin dulu semua. Mau tuh, istri mau? Mau. Iya, mau terus ininya diperintil dulu. Terus dia bilang ini, saya perhatiin dia bilang ini, aduh enak Pak. Terusin Pak, katanya terusin aja di sini, perintil. Udah gitu bosan di sini, terus ke bawah. Ke bawah. Ya ke perut. Abis nenen perintilnya Ya. di kecup. Iya, Terus ke bawah ke perut. perut. Deketin mic-nya Pak, deketin mic-nya. Terus ke bawah sampai ke sini diraba gitu. Wah! Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Obat ngantuk. Posisi jam 11 malam. Tapi nggak apa-apa itu Pak, saya cerita gitu saya. Nggak apa-apa. Justru nih malaikat lagi mau nyatet pahala Bapak. Malaikat nih lagi udah pada turun. Malaikat turun. Oh, tuh pada turun. Ayo. Udah gitu udah diraba-raba. Terus itu diberaba-raba, diputar-putar gitu. Apa? Diputar-putar ada nongolnya dikit tuh. Apa? Nongolnya dikit di sini. Di alat kelaminnya istri ada yang nongol dikit. Ya, Apa namanya Pak? kalau kata saudara itu ada kacangnya gitu. Perintil. Saya perintil gitu, usap-usap. Ya sama meremelek, Pak. Apa? Sama meremelek. Istri meremelek. Iya. Kok sama? Oh meremelek. Iya. Meremelek.
berarti keenakan kata saya ini. Deketin mic-nya. Ya udah diterusin aja. Dikemut, Gimana? Dikemut. Oh, dikemut. Ya. Waduh. Waduh, sama nggak tahan dia. Apa? Sama nggak tahan dia. Istri nggak tahan. Nggak tahan. Lama pemanasan. Udah mau keluar aja Pak saya. Apa? Udah mau keluar Pak. Saya, Siapa yang mau keluar? istri. Pak. Istri. Ya. Pak saya udah mau keluar nih. Tahan dulu. Jangan dulu. Lama mainnya. Tahan dulu kata saya gitu kan. Tapi nggak kuat ya. Akhirnya dia keluar. Saya masih belum apa-apa. Orang belum dimasukin kok dia udah basah-basah gitu. Belum dimasukin Iya. alat kelamin bapak ke alat kelamin ibu, tapi ibu udah basah. Udah basah. Udah basah. Baru dipegang ininya. Baru dipegang itu udah banjir. Yang mentil yang iya, itu. Udah becek. Udah becek. Kalau udah basah aja gitu dipegang. Itu hujannya di mana, Pak? Lanjut, Pak. Ah, Tepuk tangan dulu dong biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. terus kan saya udah dari tadi tuh Apa? si otongnya udah ngaceng gitu. Ya. Ya, saya masukin aja pelan-pelan. Pelan-pelan saya mah. Yang ngomong pelan-pelan siapa? Ya saya. Oh, Bapak. Saya pelan-pelan masukin. Ya masukin aja cepet Pak. Masukin. Kata istri. Ya masukin cepet. Saya udah nggak sabar. Kata istri masukin cepet aja. Ya. Udah saya masukin aja. Terus. Nah, terus didiemin dulu. Didiemin dulu biar anget tak terasa sama saya gitu. Lanjut, Pak. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Ya udah gitu, sudah saya goyangin. Apa? Udah saya goyangin turun naik, turun naik. Turun naik. Belum sampai kan di dalamnya itu ada lagi Pak. Oh, ada. Ada lagi yang bikin merangsang istri itu. Oh. Yang kayak telur ikan gitu Pak di. Oke, telur ikan. Oh, yang berintil-dintil. Ya, itu. Tintil-tintil itu. Ya. Bintit-bintit itu. Iya. Yang kayak geradakan gitu, Nah, titik-titik. nah. Kok Pak Haji tahu? Kan saya udah pernah nyoba. Oh iya, Pak Haji yang tahu, Bapak yang nyoba Itu saya sampai mentok ke situ. Sampai mentok. Sampai gini. Saya juga enak gitu. Wow, tepuk tangan dong. Udah tuh panggil ditarik aja ke pinggir tempat tidur. Ibu, Iya, ditarik ke tempat tidur. deketin mic-nya. Sudut selentang gitu kan. Apa? Sudut selentang. Oh, suruh celentang. Iya. Istri. Iya. Deketin mic-nya. Terus? Iya, terus kakinya diangkat ke kaki. Oh, kakinya diangkat. Oh. Itu saking saya Apa? Saking saya nafsunya gitu. Saking Bapak nafsunya. Iya. Jadi kakinya istri taruh di ini. Pundak, Di pundaknya Bapak. Iya. Dua-duanya. Jadi Bapak tinggal begini doang. Ya, kan dilihat dulu. Dia yang meraktekin goyang-goyang. Dilihat dulu kan kelihatan gitu. Wah, Deketin mic-nya. Aduh cepet Pak, nggak tahan Pak. Anjal. udah saya masukin aja, jelek gitu. Bapak masukin. Ya, goyang-goyang, turun naik, sampai ini. Apa? Sampai ini si Apa? Sampai si Otong ini ngilu gitu, Pak. Ngilu. Gitu. Kena mentok di itunya nih, yang telur ikannya itu. Mentok Ya. gitu. Nggak lecet Pak, Ya, nggak lecet barangnya. enggak sih lecet mah, cuman istri sama melek aja. Saya liatin aja terus sambil goyang-goyang itu, sama merem, melek. Terus merem, terus saya bukain. Atau intinya yang mata yang hitamnya itu Ya. nggak kelihatan. Wah. Dia nikmatin banget. Iya. Matanya putih semua. Iya. Pak, jangan Bapak ML sama kuntilan. Jangan-jangan Bapak ML sama kuntilanak, Pak.
Enggak. Itu bukan istri tahu. Kan hitam-hitamnya matanya istri ada gak? Nggak ada kan? Ya. Putih semua kan? Ya. Jangan-jangan dikuntilanak. Ah enggak orang. Udah gitu, ya udah mau keluar kedua kalinya. Saya belum gitu. Nah, udah terus saya goyangin terus ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan. Dia narik lagi Pak sama saya. Narik. Ya, suruh tidur saya. Ah. Tidur selentang itu. Oh bapak. Iya, Terus dia naik ke atas. naik ke atas. Wah. Iya, lama setahun lebih. Apa? Setahun lebih lama saya nggak. Oh mainnya tuh setahun. Bukan, sayanya nggak lama, udah Hah? lama. Punya sudah setahun. Oh nunggunya udah setahun. Iya. Pakai obat, Pak? Enggak pakai obat. Ya. Terus dia masukin pelan-pelan gitu dari atas itu. Kan gini, Ya. lesek. Dia yang main. Dia yang main. Ya, Oh, dia di atas, di atas. ya, dia yang main turun naik kiri kanan keol gitu Pak. Giol. Ya enak banget gitu. Baru saya mau keluar gitu. Baru bapak keluar. Belum. Belum. Baru mau. Terus Saya lu keluar. Terusin kata saya kan. Terusin. Nanti kalau Bapak udah keluar, bacain ya kata Pak Haji itu uang 10 miliar. Tuh cair, uang 10 miliar cair gitu. iya betul. Istri nggak mau. Saya aja begitu saya keluar. Gak apa-apa bapak aja yang ngucap. Cerok gitu keluar uang 10 miliar cair uang 10 miliar cair uang 10 miliar gitu. Jadi yang cair apa tuh pak? Aduh. Kan gitu ya udah gitu. Akhirnya hajatnya bapak terkabul. Terkabul, ya, Minimal udah alhamdulillah. meraktekin setahun bapak ditolak ML sama istri ya. Alhamdulillah Allah kabulin bapak bisa ML. Ya, betul. Nah nanti kalau bapak pulang Ya. bisa gak pak tiap hari ML? Ini saya coba nanti kalau pulang. Paksain ya. Iya. Saya mau bapak harus cair 10 miliar. Iya. Pak Haji kalau saya lagi baca Al-Quran. Iya. Istri lewat lagi mandi. Iya. Pakai anduk. Boleh gak saya tutup dulu Al-Quran, saya ML dulu. Gue setuju. Setuju Pak ya? Iya. Iya. Nanti Saya habis cobain, ya. ML bapak langsung tidur. Udah gak usah baca Quran lagi ya. Iya. Gitu. Cuman itu kalau waktu kan Bapak udah kasih tahu pakai apa? Kalau kebelet pengen kencing ikat pakai karet. Iya pakai karet. Titipnya Iya. diikat karet ya. Saya cobain pakai karet. Udah. Gitu. Ah. Geblek. Padahal gue bercanda. Aduh. Bapak dikaretin tuh kontolnya. Iya. Aduh. Soalnya Gue bercanda. Untung nggak putus, Pak. Begitu bangun itu kan nggak bisa baca. Ntar putus pak. Ya. Kayak ayam kalkun kan kalau kalau kluk putus kalau dikaretin. Jadi pak putus gak alat kelamin bapak? Enggak putus enggak. Oh enggak. Ya enggak selalu kencang gitu ya. Oh enggak. Iya. Oh iya. Kalau bisa mendingan gak dikaretin pak, langsung di staples aja. Ya coba pakai manjur Pak. Manjur. Ya saya masih bisa bertahan itu enggak. Bisa ya? Enggak kebelet kencing gitu. Iya betul. Senyum dulu ya 41 kali ya. Senyum dulu. Iya. 41 kali. Itu udah gitu cepat-cepat aja ke kamar mandi. Iya. Mandi sekalian. Iya. Ramas gitu. Iya. Udah itu karetnya dibuka, car keluar kencing air kencing. Iya betul. Jadi bapak paksain ML setiap hari ya. Iya. Selama 99 hari ya. Iya. Ah, bohong nggak cair 10 miliar. Iya. Bisa? Saya coba. Belum Iya, dicoba coba soalnya. ya. Iya. Saya mau sih bapak jangan sampai 99 hari kelamaan. 3 bulan lama. Kalau bisa 9 hari aja. Cuman hari aja, ya. pindahin tempat ML-nya aja gitu. Iya Pak. Kalau 99 hari kan ML-nya di kamar. Iya. Kalau 9 hari ML-nya di perapatan. Iya. Wah. Apa? Apa? Enggak. Humor. Cuman itu apa baca Qur'annya Pak belum bisa tamat, baru nambahin
3 lembar, 3 lembar. Nggak apa-apa. gitu. Yang penting ML-nya tiap hari aja ya. Iya. Baca Quran Bapak sempetin. Iya, iya. Karena ML itu kan ibadah yang tingkat tinggi, Pak. Iya, iya. Kalau baca Quran ya ibadah juga. Alhamdulillah. Tapi ML dulu aja ya. Alhamdulillah. Saya saranin ya. Alhamdulillah. Biar Bapak belum cair dari Allah 10 miliar. Saya yang transfer Bapak 1 miliar. Bisa gak kalau Bapak ML video call sama Tanti? Itu adminnya saya. Gak ada yang humor. Oh iya, iya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Bos, kasih Bapak 1 juta, Bos. Alhamdulillah. Pak, saya kasih 1 juta ya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, nanti terima buat kasih banget. Alhamdulillah. oleh-oleh ke istri. Iya. Nanti rezeki saya Pak. ya, Iya. ya buat Bapak pulang ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, saya Bapak udah meraktek ilmu RDAY. Iya. Walaupun belum praktek tapi Bapak udah ngebayangin ilmu RDAY aja udah terkabul. Iya, Gimana Bapak meraktekin? Iya, iya. Bohong nggak cair 10 Itu miliar? belum dipraktekin Pak, udah. Pakai BH di Iya. belum Bapak praktekin? Belum. Baru bayangin di kereta kan? Bayangin aja. Wow. Sampai kelewatan stasiun Pak. Iya. Yang mikirin itu aja itu di sepanjang jalan kereta itu. Aduh. Ini Pak, 1 juta dari saya. Tepuk tangan dulu dong. Wow. 1 juta. Terima kasih ya Pak. Praktekin ya. Ya, saya yang terima kasih. Ya Pak. oke. Ya siap. Terima kasih Pak. Ya oke. Assalamualaikum. Yuk. Tan, promosi Tan buat tanggal 5 Tan. Promosi Tan buat tanggal 5 Tan. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya Tanti. Untuk sahabat RDAY yang berasal dari Jatim, Jateng, DIY yang mau ke RDAY bisa bareng rombongan Centong Travel Star dari kota Jogja. Yang berminat bisa hubungin Mbak Arina dengan nomor telepon 0812 3334 1849. Fasilitas yang ada di Centong Travel yaitu transportasi full, AC dan karaoke, PP Jogja Bogor. Makan 3 kali, pasti bisa privat dengan Pak Haji, dan mendapatkan centong bagi yang privat, tukar uang bibit, dan tersedia home transit untuk tamu, penjemputan khususnya di Yogyakarta. Dengan biaya 700.000, promo spesial tanggal 5 Februari besok, berangkat dari Yogyakarta menuju RDAY dengan biaya biasanya di 700.000 dan mendapat subsidi dari Pak Haji 50% ya Pak Haji ya. Ya. Jadi 350.000. Pulang pergi. Pulang pergi PP. Jadi bagi tamu-tamu yang ingin ikut ke RDAY dengan Centong Travel, besok start dari Yogyakarta ke Bogor di jam 7 malam. Yang ingin bergabung boleh dihubungin nomor telepon. Saya juga bisa 0851 7544 7678. 0851 7544 7678. 0851 7544 7678. Begitu ya Pak Haji. Oke, buat Bapak dan Ibu, besok tanggal 5 sampai sini tanggal 6 kita mau ada acara testimoni tamu-tamu RDAY yang pada terkabul. Jadi acaranya nggak live. Jadi besok privat tamu-tamu RDAY yang dari Jogja, Jawa Timur sama Jawa Barat kita nggak live. Boleh nggak Bapak dan Ibu ikut? Boleh, kan kita nggak live. Nah kali ini kita live. Bedanya apa? Bedanya kita kalau nggak live Bapak dan Ibu bisa lebih konkret gitu. Nah kapan acaranya? Tanggal 6. Ya lu kebanyakan ML lupa ya. Jumat Pak, Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat. Boleh. Di sini ya Bapak jangan pulang ya. Nanti makan kan 3 kali sehari. Makannya tuh abis tahajud jam 2
sama abis sholat isya. Abis maghrib makannya. Jadi makannya sehari 3 kali. Bapak dan ibu nggak usah. Nah, nggak usah bayar kan udah kasih gratis. Nah, kedua, saya mau bapak dan ibu yang hari ini mau nanya belum kebagian waktunya, besok kita bikin lagi kayak begini lagi abis isya. Jadi jangan sekecil hati. Besok abis isya kita bikin lagi. Kenapa Pak Haji hari ini kok cepat selesai? Karena kita mau persiapan tahajud. Bentar lagi mau bacain hajatnya bapak dan ibu yang sedekah subuh. Bapak mau nanya? Oh, mana mic-nya? Yo. Oh iya, mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Yo, mic-nya mana? Assalamualaikum. Ya. Ini aku dari Palembang, Pak. Nama aku Bakri. Tinggal di mana? Palembang. Desa apa? Desa Daya Makmur, Kecamatan? Moro Padang, Kabupaten? Banyuasin. Banyuasin. Pertanyaannya apa? Ini Pak, ada anakku sakit tuh 3 tahun, Pak. Apa? Sakit. Anak? Ya, dari Umur? sekitar 15 tahun. SMP, Pak. MTS. SMP, laki perempuan? Perempuan, nginap di situ, Pak. Baru datang jam 2 tadi. Oh, baru datang bawa anak. Iya. Anaknya sakit. Iya. Dibawa ke sini. Iya. Umurnya 15 tahun. Sekarang udah 17 tahun. 17 tahun. Sakit udah 3 tahun. Iya. Sakit apa? Ya, berobat ke dokter, nggak ada apa-apa. Di ronsen, nggak ada apa-apa. Tapi aku kenal ilmu Pak Ade ini udah setahun kasih tahu. Apa? Sudah setahun udah tahu. Oh, Bapak ilmu RDA udah setahun. Iya, kawan ngasih tahu. Kawan ngasih tahu. Iya, Apa kata kawan? Pak kenal ilmu Pak Ade itu. Aku cuma sekali bayar dipraktekin. Dia uangnya datang lagi. Baru aku dapat YouTube ini di sekitar bulan 11. Oh, praktekin. Dulu anakku mandi ini Pak ya, uang 3, uang 4, tarik mandinya Pak. Sekarang ini alhamdulillah nurut. Sekarang tuh Pak, sekarang nurut, tapi masih malah mandi sekali sehari cuma. Dulu bisa 10 hari, seminggu tak mandi. Anak Bapak yang perempuan itu, Ya. yang usianya 17 tahun. Iya. Sempat sekolah apa enggak? Sekolah, sempat sekolah Pak. SD, SMP? SMP. Lulus apa enggak SD-nya? Enggak, lulus Pak. SD lulus. Enggak, SMP-nya lulus. SD-nya lulus enggak? Lulus. Oh, tadi bilang SD enggak lulus, SMP Enggak, lulus. Enggak, dia kan di SMP kelas 2 kena Pak. Oke. Umur sekitar 14 itu kenanya. Jadi sakitnya apa? Stres, gila, atau Ya, apa? katakan gila, kadang dia mau gila sama apa namanya istilahnya itu. Di kata wong pintar tuh kemasukan. Oke, bos, shoot bos. Coba gimana lu cerita dari awal, mic-nya nggak ada yang keresan. Pinjam nih mic-nya. Nih Pak, ulangi lagi yuk Pak. Pertanyaan Pak, nih pakai mic yang jelas nih. Podo-podo wong kita. Iya. Oh yo. Nanti Halo. kesini bawa mie Halo. celor ya. Ya. Mie celor ya, empek tunu ya. Empek tunu, empek yang dibakar, enak, kasih cabai rawit ya. Halo. Ya, coba ulangi lagi. Namanya siapa? Tinggalnya di mana? Namanya Bakri. Ya, Bakri. Iya. Oh, pemilik PT Bakri. Enggak Pak, ya aku Bakri Brother. Iya. Oh iya. Abu Rizal Bakri. Tinggal di jalur daerah Palembang, Ya, Kabupaten Banyuasin, ya, Kecamatan Moro Padang. ya. Datang ke sini apa hajatnya Pak? Ke sini sama siapa Pak? Di sini ada kakak Pak. Ke sini sama kakak. Iya. Berapa orang? Kakak tuh kan ini, aku ke Pak, Kak, antarin aku ke Bogor. Iya, aku sekalian aku mau ke Jakarta nih. Ya, aku sekeluarga ini. Ya enggak apa-apa keluarga. Pakai mobil apa pakai Mobil. pakai mobil? Ya. Berapa orang tuh isi mobil? Aku kan anaknya 3, istri 1. Melok istri semua Pak. Aku uang 5 sekarang Pak. Istri semuanya ngikut? Iya, anak semua ikut. Oh, istri nggak semuanya ikut? Ikut. Ikut, istri semuanya ikut? Ya. Oh iya, berat. Rugi Pak, aku baru ini kali ini. Istrinya 1, anaknya 3. Ya, 5. Di bawah semua. Di bawah semua. Anaknya 3. Ya. 3 apa 3? 3. Bukan 3. Bahasa Palembangnya berapa? Iya. 3. Ya. Terus?
Nah, ini ku perhatikan ilmu apa ada ayah ini keren dan celana dalam itu terbalik itu kan di YouTube aku tonton tuh. Ya. Celana terbalik, kadang ku rendan, ku mandi sama dia. Mandi Mandi sama celana dalam apa sama anak? celana dalam air bayar dimandikan sama dia. Oh, rendaman celana dalamnya dimandiin ke dia. Ya. Aku berobat itu di dokter, katanya di ronsen tidak ada penyakit. Tapi kalau orang dukun ngomong ada setannya, ada gondopo, ada pocong atau pola itu. Kata anak bapak. Kata uang dukun-dukun lah. Oh, kata dukun-dukun. Iya. Katanya anak bapak ada pocongnya. Ya ada ini ada kuntilanak lah. Ada kuntilanaknya. Iya. Kadang katanya rumah ini tidak usah kamu jual pak ya, tinggal pindah yang lain. Katanya. Tapi aku dapat ilmu ini, ilmu daya ini luar biasa. Luar biasanya apa ilmu RDAY? Keyakinanku tuh bertambah pak. Apa? Keyakinanku tuh bertambah. Apa yang bikin keyakinan bertambah contohnya? Ada bapak satu ngomong ini. Apa? Namanya ridho Tuhan itu lebih besar ketika kita masalah ini kecil. Oh, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Itu Pak. Jadi murkanya Allah tuh kecil, Ya. rahmat lebih gede. Itu kok hayat terima. Penyakit tuh kecil, Ya. tapi sembuh lebih gede. Ya. Utang tuh kecil, Ya. tapi lunas lebih gede. Ya. Keinginan tuh kecil, terkabul lebih gede. Ya, alhamdulillah Pak. Jadi aku tuh itulah. Kalau kita bayangin di sini tidak bisa Pak. Tapi Coba pakai bahasa Palembang biar lancar. Coba, nih mumpung yang lain biar pada nggak ngerti. Ayo. Ya. Aku walaupun mau Palembang tapi bahasa Indonesia tuh, Pak. Tidak bisa bahasa Palembang. Oh, nggak bisa? Iya. Oh, bisanya bahasa apa? Nah, bahasa Indonesia lah. Ayo. Jadinya itu Pak. Jadinya aku perhatikan sasaran mandi dulu Pak. Dulu Pak, uang 3, uang 4 narik dulu. Aku pasang mandi Pak. Terus? Jadi sekarang ini alhamdulillah nurut bisa. Dulu aja keluar tidak bisa, ngurung dia Pak di kamar. Anak itu? Iya. Sekarang tuh lah alhamdulillah tadi kesini, tapi besok mau sholat nih. Di sholat dia nggak mau diajak sholat. Dulu ya berapa apa yang nggak mau. Ya semua. Jadi gini Pak, kalau saya lihat anak Bapak itu bukan disantet, bukan diguna-guna, bukan diteluh, tapi dia ketempelan. Jadi gini Pak, misalkan dia kesantet nih, kan ada orang pinter, dia narik, sep, langsung dia kan gini Pak. Nah, nempel ke anak Bapak, cus, jadi namanya ketempelan. Jadi lebih cepat sembuh dibandingin kalau yang disantet. Jadi gampang, nanti Bapak nginep di sini, nanti kita obatin gratis. Amin, amin Pak. Ya, Makasih, gratis. Pak. Jadi Bapak kesini sama siapa aja? Bapak, istri. Anak 3. Anaknya berapa? 3. 3. Yang nomor 1 umurnya berapa? 18 tahun. Yang nomor 2? Yang nomor 1 19, yang kedua ini yang 17 tahun ini. Nah, yang ketiga? 9 tahun. Hah? 9 tahun. 9 tahun. Ya udah, nanti Bapak nginep di sini, saya kasih penginapannya gratis. Nginep satu kamar yang besar, biar nginep sekeluarga di situ. Udah aku tadi udah nginep bayar di situ di sampai penginapan. Udah? Udah. Oh, ya udah. Nanti Bapak pengobatannya gratis. Bapak udah bayar berapa penginapannya di sini? 1 juta tadi. Tadi datang langsung. Oke, gantiin dari saya. Ambil 1 juta. Nih saya ganti. Gratis. Ambil. Ini nekat aku sini Pak. Apa? Nekat misi sini duit. Bapak nekat, saya lebih nekat lagi. Tekor. Lo yang berobat, gue yang keluar duit. Dia nekat, tapi lo gue lebih nekat lagi. Nih, gue ganti ya. Alhamdulillah. Lo nginep di sini selama 9 hari. Amin, amin Pak. Nanti kita lihat ya. Pasti sembuh, gampang kok. Itu namanya ketempelan aja. Ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih. Nanti Bapak saya ganti. Pegang nih, 1 juta. Saya ganti. Ada berobat diganti. Kayak BPJS aja. Ya, ayo duduk. Jadi nanti Bapak nginep di sini selama 9 hari. Nanti makannya gratis ya. Nanti pengobatannya gratis. Jadi nanti Bapak saya bikinin air asinan. Air asinannya nanti diyasinin sama anak yatim. Jadi nanti anak Bapak diriung sama anak yatim. Selama 9 hari. Habis asar sama habis tahajud diriung. Nanti keluar tuh. Nanti dikasih air asinan 9 hari. Bikin air asinan bos.
gratis. Udah Bapak nggak usah bayar sampai sembuh. Iya. Kok gitu Pak Haji? Iya, saya seneng kalau Bapak berobat sembuh. Karena kalau Bapak anaknya sembuh, saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Dunia kan udah pasti. Terima kasih Pak. Apalagi Nah, sama-sama orang kemana-mana. Palembang ya. Iya Pak. Gitu. Yang penting Bapak pokoknya yakin pasti sembuh. Ya, nanti kalau sembuh saya dibawain pempek ya. Iya, iya, Pak. Nah, iya. Buat naklukin jin. Iya. Ah? Oh bikin. Bapak bikin pempek bisa gak? Bisa. Bisa? Ya, bisa bikin. Tepuk tangan dong. Jadi nanti Bapak saya beliin ikannya, saya beliin sagunya, saya beliin telurnya. Bapak bikin empek-empek namanya sedekah profesi. Iya. Nanti anak yatim yang makan pempek buat ngilangin penyakitnya. Jadi uangnya dari saya ya. Beliin ikannya. Kalau pempek kan yang enak ikan gabus. Ikan Yang bisa tuh Pak istri aku Pak. Hah? Istri. Bukan ikan gabus. Kan gabus bisa itu. Istri Gabus, ikan tenggiri, nanti di keruk tuh pakai itu kayak lempengan ya, digerus nanti Bapak bikin ya. Ya, yang bisa tuh istri aku, bukan aku. Kalau Bapak bisa makan, Makan. ya udah. Nanti Bapak nginep di sini selama 9 hari ya. Nanti Bapak udah bayar kan tadi penginapan, saya ganti tuh 1 juta ya. Nanti saya bikinin air asinan, sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh ya. Amin. Amin. Oke? Jangan ada pertanyaan lagi ya. Ya, enggak. Kan kita mau ketemu lagi besok. Ya, amin. Oke? Ya. Oke? Kalau Pak Haji saya mau nanya, besok lagi. Nggak apa-apa. Ya? Oh, blow on, trepal. Mana blow on? Ayo, promosi. Nih. Trepal blow on. Wajah sama trepal sama. Ayo bos. Ayo promosi. Mana mic-nya? Sini bos. Sini bos. Trepal blow on. Ini khusus trepal blow on. Jadi buat bapak dan ibu yang dari Lampung, Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang yang mau ke RDAY bisa pakai travel blow on. Namanya emang blow on tapi mukanya memang super blow on. Buat bapak dan ibu yang dari Indramayu, Kuningan, Cirebon, Pamarican, Ciamis, Banjar bisa pakai travel blow on. Ayo bon, on, promosi on. Mau tukar mic apa pakai itu pakai ini? Oh. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi para bapak dan ibu dimanapun Anda berada yang ingin ke rumah doa anak yatim Pak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, Kandang B Bogor, yang masih bingung, yang masih celingak-celinguk, ya bisa hubungi saya karena saya ya sedekah profesi lewat travelan. Misalkan Bapak Ibu dari luar Jawa, bisa hubungi saya itu. Nanti saya akan jemput di Bandara Soekarno Hatta itu. Nah, misalkan dari Jawa Tengah itu atau Jawa Timur, biasanya transit dulu di rumah saya itu. Banyak itu kayak kemarin dari Surabaya, ya pokoknya banyak lah, udah alhamdulillah udah banyak itu. Terus ya alhamdulillah lagi ya banyak yang benar terkabul, yang apa tamu-tamu saya itu walaupun sayanya belum terkabul Pak. Iya, karena saya tuh ketawa sendiri Pak. Iya. Ini tamu Blow on. Iya. Saya juga nggak tahu kenapa namanya blow on. Aduh. Ya, alhamdulillah itu Dulu awal-awal KRD utangnya berapa? Blow on. setengah M Pak. 1,5 miliar awal-awal. Iya. Sekarang utangnya tinggal berapa blow on? Masih tetap Pak. Apa enggak maksudnya itu tinggal 200 Pak. Kan yang 300 alhamdulillah sudah Iya. kebayaran. Cuman ya kemarin kan sudah testimoni sama Bapak kan masih 200, sekarang masih 200 ya lagi Pak. Belum Iya, habis-habis. Iya, belum habis-habis makanya Oke. ya terlalu pinter sih bahasanya Pak. Iya. Sampai blow on ya. Iya Pak. Jadi Nah, kalau teman-teman dari Kalimantan, dari Papua, dari Banjar mau dijemput di bandara, hubungi di travel blow on di HP nomor berapa blow on? 08 38 90 27 46 47. Ulangi lagi, travel blow on di HP nomor 08 38 90 46 47. Oke. Iya.
tamu dari Banjar, Pamarican, Ciamis, Bandung, bisa dianterin sampai sini on? Bisa, ini kan saya tadi bawa privat 2 orang dari Bandung, Pak. Oh, dari Bandung. Iya, tadi itu alhamdulillah itu. Oh ya, jadi bawa tamu nih tadi dari Bandung ya. Oh, dari Cicalengka ya. Iya, kalau nggak salah Pak, lupa. Cicalengka. Pinteran gue daripada lo on. Iya, Pak. Ya, jadi namanya travel blow on buat bapak-bapak dan ibu yang nggak tahu KRDAY, mau duduk di mobil tinggal nyampe bisa pakai travel blow on. Iya, sekarang bonusnya kaca jendela mobilnya bisa buka tutup. Kemarin mah nggak bisa, Pak. Kenapa? Ya nggak tahu. Kaca jendelanya itu penumpangnya ini gimana ya? Nggak Oh, tahu. power window-nya. Iya kan. Sekarang udah bisa nyala Iya bisa, Pak. karena blow on ya. Iya kan. Aduh. Coba ulangi lagi, travel blow on. Berapa nomor HP-nya travel blow on? 0838 90 274647. Oke, ulangi lagi on, pelan-pelan on. Ini saya ngapalinnya 1 bulan, Pak. Waduh, bener-bener blow on. Aduh. Lo jangan kayak bubur merah bubur putih apa on? Ganti bubur putih bubur hitam. Dibakar pakai merang. Ulangi lagi. Triple blow on, ulangi lagi. 08 38 90 27 46 47. Iya, emang blow on ya. Ini dulu salah nyidam, Bu. Harusnya kan waktu hamil ibunya makan buah jeruk Bali. Ibunya makan buah bernuk. Ah, ini lahir ini si blow on. Tapi Tau gak buah bernuk? Yang kayak jeruk Bali yang beracun. Buah maja. Ya, maja, buah maja. Jadi kan harusnya kan makan jeruk Bali ya kalau anaknya pengen cerdas. Ibunya salah beli buah maja. Nah, ini lahir blow on. jujur Bapak Ibu maaf ya. Ya ini termasuk testimoni lah. Tepuk tangan dulu dong. Blow on testimoni. Saya tuh apa ya 2 tahun itu tidak ada pemasukan. 1.000 perak juga tidak ada, Bu. Nggak ada pemasukan itu. Makan ya maaf lah biasa jual sawel kata orang Indramayu. Apa? Jual sawel, ngutang sana ngutang sini. Oh iya. Nah terus ya pas lihat-lihat YouTube itu terus saya kan dulu maaf bukan ujub ya mobilnya 4 dulu itu. Dulu itu alhamdulillah sukses dulu itu. Nah pas ya dapat anugerah itu ya muncul YouTube-nya Pak Haji itu. Nah pas dikasih nama Travel Blow On alhamdulillah itu. Ya sekarang mah uang nggak pernah habis. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Iya misalkan nggak punya uang itu ya nggak punya uang itu 3 hari atau apa itu entah itu pinjaman tahu orang ngasih tuh ada aja itu aneh banget saya itu masa Allah kata saya tuh jadi ini Pak Haji kata saya sampai tetangga saya mah kayak apa gurunya Wakaji orang Indramayu kan kayak gitu Pak bilangnya Pak Haji kan Wakaji orang Indramayu itu aduh itu jadi alhamdulillah banget Bu. Alhamdulillah makanya ya kata Pak Haji mah itu apa ya bahasa ininya apa sih ya ya jalani nikmati syukuri udah nanti Allah yang ngatur lah udah itu jangan wah kayak kemarang kayak tawon mau ngatur ngangong jangan kata bener itu bener banget omongan kita nih kebanyakan hajatnya lemot karena kita nyari solusi. Kebanyakan kita hajatnya lemot karena kita nyari jalan keluar. Janganlah, jalanin aja, syukurin aja, nikmatin aja. Kita juga saya jalanin aja. Makanya kata si bos, Ji, ini live gak? Live. Kenapa gak pulang? Enggak lah gue mau live. Gak taunya kan ibu tadi meraktekin ilmu kita ya, gak apa-apa. Jadi besok kita ketemu lagi ya, gak apa-apa ya, Abi Isa ya. Kita persiapan tahajud dulu. Karena besok juga malam bagus, malam sakral, malam Jumat kan.